Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Amelia Rosa, absen 3. Saya Elsa Nafisa Ayu, absen 6. Saya Faida Rizky Sulistiani, absen 8. Saya Evita Kamalia Zara, absen 11. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai demokrasi yang ada di Indonesia. Nah, yang pertama itu pada masa awal kemerdekaan tahun 1945 sampai 1959. Yaitu yang pertama belum ada sistem pemerintahan dan administrasi wilayah yang jelas. Terus yang kedua membentuk lembaga pemerintahan dan kelengkapan negara seperti pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, pemilihan presiden, terus pembagian wilayah Indonesia, pembentukan kementerian, pembentukan Komite Nasional Indonesia Pusat, dan pembentukan Badan Keamanan Rakyat. Masa awal kemerdekaan yang selanjutnya itu ada pada masa awal kemerdekaan, kondisi Indonesia masih belum stabil, terutama di bidang ekonomi. Negara baru ini menghadapi inflasi, blokade dan laut oleh Belanda yang menghambat kegiatan perdagangan. Selain itu, perjuangan untuk mempertahankan kemerdekaan juga terus berlangsung melalui berbagai perlawanan, seperti agresi militer Belanda dan pemberontakan yang terjadi di dalam negeri seperti PKI atau DITII. Setelah melalui perjuangan panjang, akhirnya Belanda mengakui kedaulatan Indonesia secara penuh pada tanggal 27 Desember 1949. Meskipun Irian Barat belum diserahkan, setelah pengakuan tersebut, bentuk negara Indonesia sempat berubah menjadi Republik Indonesia Serikat atau RIS, sebelum akhirnya kembali menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Masa ini menjadi periode penting dalam membangun fondasi awal bangsa yang merdeka dan berdaulat. Terus selanjutnya masa demokrasi liberal atau parlementer pada tahun 1950 sampai 1959. Pada sistem ini, Perdana Menteri yang berkuasa memimpin kabinet, sedangkan Presiden hanya sebagai lambang kesatuan. Landasan hukum yang digunakan adalah UUD sementara, yaitu 1950. Kondisi perekonomian Indonesia saat itu masih mengalami banyak permasalahan. Perkembangan politik pada masa ini ditandai dengan beberapa peristiwa penting. Yang pertama, penyelenggaraan konferensi Asia Afrika di Bandung. Yang kedua, lahir juga sebuah gerakan non-blok yang tidak memihak pada salah satu blok atau kubu dalam Perang Dingin. Yang ketiga, Deklarasi Juanda tahun 1957. Penyelenggaraan pemilu pertama pada tahun 1955. Lalu selanjutnya, Indonesia memasuki masa demokrasi terpemimpin. Pada sistem ini, seluruh keputusan pemerintah berpusat pada kepala negara yang saat itu dijabat oleh Presiden Soekarno. Masa demokrasi terpemimpin berlangsung sejak dikeluarkannya Dekret Presiden pada 5 Juli 1959. Salah satu isi dekret adalah menetapkan kembalinya Undang-Undang Dasar 1945. Sekian tahun berlalu sejak pengakuan kedaulatan Indonesia, Belanda masih belum menyerahkan Irian Barat kepada Indonesia. Berbagai upaya diplomasi dan konfrontasi pun dilakukan. Puncaknya adalah pada saat Presiden Soekarno mengumandangkan Trikora atau Tri Komando Rakyat untuk membebaskan Irian Barat dan mengirim pasukan. Hal ini memaksa Belanda untuk melakukan perundingan yang akhirnya melalui penentuan pendapat rakyat atau PEPERA pada tahun 1969, Irian Barat berhasil menjadi bagian dari Indonesia. Pada masa demokrasi terpemimpin sendiri, terjadi penyimpangan terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Di antaranya adalah pengangkatan presiden seumur hidup, pembubaran DPR hasil pemilu, dan pengangkatan MPRS oleh presiden yang seharusnya dipilih melalui pemilu. Penyimpangan ini disebabkan oleh kekuasaan presiden yang sangat besar. Sejak tahun 1962, Indonesia dan Malaysia terlibat konflik karena Presiden Soekarno menolak pembentukan negara Federasi Malaysia.
Lalu kebijakan ekonomi dalam masa demokrasi terpemimpin diantaranya adalah pembentukan Depernas atau Dewan Perencanaan Nasional dan penurunan nilai mata uang. Namun kondisi ekonomi tidak juga membaik. Anggaran negara mengalami defisit dan harga bahan bakar juga terus menaik. Selain itu terjadi juga peristiwa penculikan dan pembunuhan terhadap beberapa jenderal dan perwira angkatan darat yang dikenal dengan peristiwa G30 SPKI pada tahun 1965. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai demokrasi pada masa Orde Baru. Nah, setelah peristiwa G30 SPKI, pemerintah itu belum sepenuhnya berhasil menstabilkan politik terkait peristiwa tersebut. Hal ini mendorong masyarakat dan para pemuda untuk melakukan aksi demonstrasi untuk menuntut penyelesaian yang seadil-adilnya terhadap pelaku G30 SPKI dan kondisi ekonomi. Nah, pada akhirnya tanggal 12 Januari tahun 1966, masyarakat mengajukan 3 tuntutan rakyat atau tritura yang berisi 1. Bubarkan PKI, 2. Bersihkan Kabinet Dwikora dari unsur-unsur gerakan 30 September, 3. Turunkan harga. Kemudian juga keluarnya surat perintah 11 Maret atau Supermar yang dianggap sebagai tonggak lahirnya Orde Baru. Nah, Supersemar ini adalah surat perintah yang ditandatangani oleh Soekarno kepada Legend Soeharto. Perintah ini untuk mengambil segala tindakan yang dianggap perlu dalam rangka memulihkan keamanannya. Nah, pada tanggal 12 Maret 1967, Sidang Istimewa MPRS menetapkan Legend Soeharto sebagai pejabat presiden. Pada masa Orde Baru, visi utamanya ini untuk melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen dalam setiap aspek kehidupan. Berbagai upaya dilakukan untuk menata stabilitas politik Indonesia. Di antaranya, politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif, pemulihan hubungan dengan Malaysia, Indonesia kembali menjadi anggota PBB, ikut memperkerasai pembentukan ASEAN. Kemudian untuk politik dalam negeri, penyederhanaan partai politik, pelaksanaan P4 atau pedoman penghayatan dan pengalaman Pancasila dan dwi fungsi ABRI. Kemudian beberapa kebijakan sosial juga dilakukan, seperti program transmigrasi, yaitu program perpindahan penduduk dari wilayah yang padat penduduk ke wilayah yang lain. Nah, hal ini bertujuan untuk pemerataan daerah transmigrasi antara lain itu Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Pemerintah juga merancang program keluarga berencana untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk. Dalam bidang pendidikan, pemerintah juga merencanakan program wajib belajar 6 tahun dan 9 tahun. Kemudian fokus program ekonomi pada masa Orde Baru adalah untuk mengatasi inflasi dan mengamankan kebutuhan pokok masyarakat. Melalui kebijakan stabilisasi dan rehabilitasi alat-alat produksi, inflasi berhasil ditekan. Kemudian puncaknya pada tahun 1997, Indonesia mengalami krisis ekonomi. Banyak perusahaan bangkrut dan terpaksa PHK massal. Harga barang kebutuhan pokok juga naik dan juga terjadi banyak praktik korupsi di kalangan pemerintah. Akhirnya pada tahun 1998 terjadi demonstrasi yang menuntut reformasi. Tuntutan reformasi diantaranya adalah mengadili Soeharto dan kroni-kroninya, pemberantasan KKN, pencabutan dwi fungsi ABRI, melaksanakan otonomi daerah seluas-luasnya, amandemen UUD, dan supremasi hukum. Akhirnya, pada tanggal 21 Mei 1998, Presiden Soeharto mengundurkan diri dan digantikan oleh wakilnya B.J. Habibie. Masa reformasi 1998 sampai sekarang, yaitu otonomi daerah mulai dilaksanakan dengan baik, sehingga daerah mempunyai kewenangan untuk melakukan sendiri pemerintahannya. Terus juga ada MPR melakukan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 sebanyak 4 kali. Yang ketiga ada perkembangan ekonomi pada masa reformasi, seperti privatisasi BUMN atau penjualan sebagian saham BUMN, naiknya harga bahan bakar minyak, pembangunan infrastruktur terutama jalan tol, dan pembagian bantuan langsung tunai. Yang keempat, dalam bidang budaya, Indonesia mendaftarkan warisan budaya Indonesia ke UNESCO.
presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan perbuatan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.